Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bujai, pecinta budidaya dimanapun kalian berada. Saat ini atau pagi hari ini, saya bersama teman-teman ingin memberikan makan ikan kerapu jenis cantik yang berada di Keramba Jaring Apung Pogdakan Bangsa Cara. Jadi saat ini pemberian pakannya itu dilakukan pada pagi hari. Nah, biasanya teman-teman atau kelompok daripada Pogdakan Bangsa Cara ini biasanya memberikan pakan pada sore hari. Nah, kita mau coba bagaimana responnya ikan ketika diberikan pakan pada pagi hari. Coba kita nanti lihat ya bagaimana. Jadi saksikan terus sahabat-sahabat pecinta budidaya Keramba Jaring Apung dimanapun kalian berada. Kita simak. Sahabat-sahabat pecinta budidaya, jadi untuk bisa naik dari kapal atau dari perahu ke Keramba Jaring Apung ini butuh perjuangan karena kondisi gelombang itu mengalami perubahan beserta anginnya. Jadi memang begini kalau suasana di laut kondisinya jadi berubah-ubah. Jadi memang kondisinya berubah-ubah. Jadi tidak bisa kita tebak. Ini untuk bisa naik ke Keramba Jaring Apung itu butuh perjuangan. Jadi sampai dari tadi muter-muter dan sebagainya untuk bisa memasang tali di Keramba Jaring Apung supaya kapal ini bisa bersandar. Jadi itu sahabat-sahabat. Memang kondisinya saat ini kurang bagus. Jadi padahal tadi berangkatnya dari darat ke sini itu suasananya atau kondisinya itu bagus. Ternyata setelah mau nyampe ke Keramba mengalami perubahan cuaca. Gelombang beserta angin dan agak gerimis sedikit pada pagi hari ini sehingga membuat kita mengalami agak kesulitan ketika mau menaiki Keramba Jaring Apung. Mari kita lihat. Nah, ini sudah. Cok parkir deh kemarin nih. Iya. Ya memang kondisi perairannya saat ini agak bergelombang. Jadi cuacanya kurang bagus. Terus ikan yang diberikan kondisi kerambanya sekarang
agak goyang sedikit. Pak, nasib Pak. Nasib. Nah, wes ada air. Iya. Sip. Oke. Akhirnya bisa naik sampai di atas keramba jaring apung. Memang kondisinya kurang bagus ini. Saya di sini aja. Jadi untuk bisa naik di keramba jaring apung ini memang butuh perjuangan karena kondisi laut mengalami perubahan cuaca yang kurang bagus. Gelombangnya itu, wow, sampai kapal ini bisa goyang-goyang seperti ini. Jadi memang berbeda ya antara kita meletakkan keramba di danau atau di apa namanya itu, di waduk, sama dengan di laut. Kalau di waduk atau di danau itu bisa kita kendalikan terkait dengan kondisi cuacanya. Tapi kalau misalkan di laut itu memang sampai jatuh itu loh. Memang ini gerakan KJA-nya ini memang agak goyang karena memang kondisi gelombangnya lumayan agak besar. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi saya pun tidak bisa kemana-mana atau tidak bisa berpindah-pindah karena takut jatuh, karena memang kondisinya itu kurang bagus, kondisi perairannya atau kondisi lautnya mengalami gelombang. Itu ada teman yang baru datang nelayan. Itu baru datang melaut. Ini sudah dilakukan proses pemberian pakan oleh teman-teman Kopdakan Bangsa Jara atau teman-teman pembudidaya ikan Bangsa Jara. Ini sepertinya mau hujan, makanya mengalami perubahan cuaca. Coba kita lihat itu yang baru datang ke laut. Inilah kondisi keramba jaring apung pada pagi hari. Jadi pemberian pakan pada pagi hari ternyata mengalami perubahan cuaca sehingga yang memberikan makan itu
goyang-goyang. Walaupun agak pusing-pusing sedikit di atas keramba, tidak apa-apa. Demi memberikan makan ikan yang ada di keramba jaring apung, kita akan bersejarah. Gelombangnya tuh. Mung lot je. Pilih saja ring. Melek. Belum nak cuba. Ya. Pada orang aja ring bola tadi. Ya. Coba lihat kondisi keramba pada pagi hari ini. Memang mengalami gerakan yang signifikan. Ternyata ada perubahan cuaca di luar dugaan kita. Bunyi petirnya itu. Ini beginilah kondisi kalau kita berada di tengah-tengah laut. Jadi jangan dikira orang melaut itu enak ya, karena memang tantangannya itu lebih besar. Jadi saya walaupun orang perikanan tangkap, jadi memang agak kurang suka ikut-ikut melaut. Yang memang kondisi perairannya, yang kondisi cuacanya yang berubah-ubah, sehingga ya kurang suka berada di laut atau melaut, ikut kapal seperti itu. Jadi makanya ini kita kembangkan di sektor budidayanya, karena lebih banyak di darat dibandingkan di tengah-tengah laut. Ya memang kondisinya seperti ini. Jadi ini sahabat-sahabat pecinta budidaya dimanapun kalian berada, inilah kondisi perairan Pulau Mandangin yang sedikit menantang. Jadi kadang-kadang memang sunyi sekali perairannya, bagus. Nah, tadi ketika berangkat dari darat itu tidak terasa. Jadi memang kondisinya bagus. Nah, ketika sudah mau nyampe ke keramba, ini mengalami perubahan cuaca. Nah, gelombang sudah mulai naik, kemudian cuaca sudah sedikit agak gelap, kemudian tadi sudah mengalami sedikit gerimis, tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi ya begitulah kondisi kalau di laut, memang berubah-ubah cuacanya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat
Ternyata, tapi untuk selera makannya, ketika pagi hari, pemberian pakan pada pagi hari dan pemberian pakan pada sore hari itu lebih efektif pada pagi hari, karena ikan itu lebih agresif makannya dibandingkan pada pagi hari, pada sore hari. Jadi ternyata kalau pagi hari ini ikan itu lebih makan dibandingkan pemberian pakan pada sore hari. Jadi lebih enak mana pemberian pakan pada pagi hari dengan sore hari? Pagi ya, pagi. Lebih makan ya dibandingkan pemberian pakan pada sore hari. Ini saya tidak bisa ke sana karena ada goyangan-goyangan keramba ini. Takut kecebur. Takut kecebur. Tapi walaupun gelombang agak besar, tidak terlalu mengalami gerakan yang signifikan ya. Artinya masih dalam kondisi yang stabil. Kondisi Pulau Mandangin kalau dilihat dari laut. Gerakannya ini yang bikin agak nyeri. Ini ada nelayan yang baru datang melaut, banyak yang datang. Ini yang berangkat melautnya pada sore hari, kemudian datangnya pada pagi hari. Ini sudah mulai berdatangan nelayan-nelayan yang baru melaut. Banyak yang melewati daerah-daerah keramba.
juga yang baru datang dari melaut. Cekanca dina kita deh. Hah? Ya. Siapa mulu? Ini kapal banyak yang baru datang. Ini kapal jenis hijau-hijau. Jadi kisaran ukurannya kisaran 8 GT untuk jenis kapal hijau-hijau ini. Jadi rata-rata jenis kapal hijau-hijau ini ukurannya sekitar 8 GT. Jadi jenis alat tangkap yang digunakan itu bubur rajungan, kemudian pancing, gill net, trammel net, kemudian dan banyak alat tangkap yang lain. Nah, ini perairannya sudah mulai agak tenang ya. Dibandingkan yang tadi, karena sudah matahari sudah mulai terbuka. Jadi kalau tadi matahari tertutup, sehingga mungkin juga berpengaruh kepada perubahan cuaca. Nah, ini sekarang matahari sudah mulai muncul, sudah mulai terbuka. Inilah pulauku, Pulau Mandangin, yang banyak mengandung keindahan dan potensi yang ada di Pulau Mandangin. Sebagian kondisi Pulau Mandangin yang masih belum terjamah, belum ada pemukiman yang bisa nantinya untuk dikembangkan di sektor ekowisatanya. Nah, inilah sahabat-sahabat pecinta budidaya, inilah pulauku, Pulau Mandangin, yang penuh dengan potensi yang sangat besar, terutama di bidang penangkapan. Jadi kalau misalkan dilihat armada yang ada di sekitar pantai Pulau Mandangin ini ribuan. Bahkan kalau misalkan ini armada paling banyak untuk wilayah Kabupaten Sampang, itu paling banyak itu di Pulau Mandangin. Jadi di sini ini armadanya ini ribuan. Kalau untuk jenis perahu atau kapal hijau-hijau ini saja, ini sudah ribuan
Apalagi kalau jenis yang selerek atau pursen itu juga mungkin bisa dibilang juga ribuan juga ya, begitu. Di samping juga itu ada kapal untuk penumpang yang disebut dengan kapal pasaran, karena mengangkut penumpang dan orang-orang yang mau belanja di kabupaten terdekat. Ada juga yang kemudian jalur yang ke Pasuruan maupun ke Probolinggo atau ke Gili Ketapang. Jadi nah, di sekitar sini, di sebelah timurnya Pulau Mandangin itu ada proses pengeboran lepas pantai yang berada di sana. Nah, itu tidak kelihatan, kecil sekali. Nah, di sana itu ada pengeboran lepas pantai punyanya Husky. Nah, itu coba kita lihat ya lebih dekat. Nah, itu tidak kelihatan. Nah, di sana itu ada pengeboran lepas pantai punyanya Husky di sebelah timurnya Pulau Mandangin. Nah, kapal induknya daripada kapal atau pengeboran Husky itu disandarkan atau dilabuhkan di ini. Nah, itu dia. Ini kapal induk daripada pengeboran lepas pantai Husky, kemudian dilabuhkan di tengah-tengah atau di sebelah utaranya Pulau Mandangin untuk untuk berlindung, untuk memarkirkan kapal untuk berlindung. Nah, itu yang kemudian membawa kru-kru daripada pengeboran lepas pantai yang ada di Husky, ketika kemudian mungkin ada keperluan mau ke Surabaya, kemudian mau kemana, nah itu diantarkan oleh kapal induk tersebut. Itu pengeboran oleh berapa tahun lah, terus berarti 10 tahunan. Ya, ternyata pengeboran yang ada di sebelah timurnya Pulau Mandangin itu sudah kurang lebih sudah 15 tahunan ya. Kurang lebih sudah 15 tahunan itu dilakukan pengeboran sampai saat ini. Juga lumayan lama juga begitu. Dan sampai saat ini masih aktif melakukan pengeboran setiap hari. Itu kalau kapal itu jenis golekan. Nah, itu jenis golekan yang baru datang itu jenis golekan. Nah, biasanya kalau jenis golekan itu paling banyak itu di Banyuwangi, baik itu dalam skala yang kecil sekitar 8 GT dan ada juga yang besar.
saya tidak bisa berpindah-pindah dikarenakan ada goncangan yang sangat lebih baik balik lagi. Inilah suasana di atas keramba jaring apung Pokdakan Bangsa Cara ketika memberikan pakan pada pagi hari. Aduh. Ini memang lumayan menantang ini. Jadi lumayan menantang ini sahabat-sahabat. Takut mau ke tengah, takut jatuh. Nah, ternyata mataharinya sudah mulai tertutup kembali, sahabat-sahabat. Jadi sudah mulai agak gelap lagi. Mataharinya malu untuk muncul. Tuh, di mataharinya tertutup kembali, malu. Sudah mulai agak gelap lagi ini.
ikan selar, barakuda. Oh, luar biasa ya. Barakuda pun dijadikan pakan ya. Banyak dagingnya ya. Aduh, saking spesialnya ya, ikan cantik ini dikasihkan pakan barakuda. Hah? Oh, banyak yang tidak melaut ya. Dalam rangka bulan Maulud, banyak yang merayakan Maulid Nabi. Jadi banyak yang tidak melaut. Oh ya, jadi untuk lusa mungkin sudah mulai banyak lagi yang melaut, tapi lihat kondisi atau cuacanya lautnya dulu. Tapi kalau lautnya bagus, insya Allah banyak lagi yang melaut. Dan kebutuhan pakan di Keramba Jaring Apung Pokdakan Basa Cara akan lebih terpenuhi lagi, akan lebih banyak. Jadi tidak perlu lagi untuk menyimpan pakan di cool box atau di freezer. Nah, itu ada kapal lagi yang melewati Keramba Jaring Apung. Beri siapa sabri pakan? Oh, aduan. Iya. Memang harus Pak, harus siap. Tapi ya, ketika cek demah terus katipin abari mari nurus scan sabada ruah kelompok lurus pas endin boleh endin siapa ruah siapanya mah ruah satu kurus langsung baban dermaga ba langsung tausa anu nang sekitar dermaga bayi sampai ke barat sekali terus pasir putih terus esot di sebenarnya pasir putih nang pasir putih esot sebenarnya dari dermaga sampai ke barat. Din aba po anu KTP na scan pas biruah. Sapa?
Gundul ruas apa? Ruah. Muhammad. Muhammad wala na ano? Pangum. Ngucang korus. Iya kusan ko. Iya sebagian cekancan yang ko bersakelat ko man nitip nama caneng ko. Tak berkecimpung caring parlau neri berkecimpung langsung caneng ko. Hah? I berkecimpung langsung jangan kok mengkoro kelak titip nama apa jangan kok. Padahal ini kurang terangan sekali. Pak, ken mong ano, mong cantang, tahu satong potong dia, tahu satong potong, hah? Langsung totak kalau jenis cantang, le ebut arbut tibi, mong cantik wala harus tulang kaya. Nggak bayi gaji langsung ontal. Hah? No sebagai ya putol pa keluar sih. Sudah berapa lah semata? Hah? 40-an semata? Seraji. Hah? Kani raja. Ada cadangan boleh lah. Kanun nerulus pasang gap mare. Seru ah. Tade tadi. Nah itu dibersihkan supaya sirkulasi air dalam jaring itu bagus, tidak ada sampah-sampah. Engkau ngucap deh terus kakri kusan kok pemasok dak struktural apa cuma kelero numpang nyabek melolo. Ira le anu sabuk. Anu apa? Mate. Ya. Yeah. Hah? Sejak mulai bagus ya. Amin bah. Nah ini mengalami kematian. Nah ini ada ikan yang mati
Ya. Coba. Nah, ini adalah ikan yang mengalami mati, yang mati. Mungkin sakit enggak? Hah? Sakit ya. Bau. Hah? Lo kebayaan sekali terus, pakan terus. Pakan ikan bau kaki. Iya. Hah? Iya, tok. Gila. Lebau lah busuk, kakan kaki penyakit. Oh, coba ini lah. Baik, cak terus. Bau. Ya. Bersemate. Padang mau bersemate, Bang. Pe aing apa terus? Ya. Pe buka. Depan ini kok. Depan ini tak. Gimana? Pengen cepat panen ya? Cepat panen biar nggak lama-lama. Biar nebar lagi. Biar tebar lagi ya. Iya. Ganti yang baru. Nunggu yang ini belum habis kan. Belum habis ya. Ikan sudah besar-besar. Usia sudah juga lumayan. Ini sayangnya kesediaan pakan di sini kurang memadai. Walaupun nelayan itu melaut, tapi hasilnya kurang maksimal. Ini tergantung pendapatan nelayan. Betul. Kalau memang nanti nelayan itu sudah aktif, hasilnya jadi kebutuhan pakan juga banyak. Terpaksa kita cari sendiri. Dengan cara menjaring. Segi badri kan? Badri. Baritung. Sering masa banyak maten. Oleh rinang ko langsung. Kan apa ini? Ini kan kepada kepada digital, kepada laut terus kan, aduk bro, hari nang kau terus. Sirkulasi air bagus, Bos. Jadi nas banyak penyakit. Nah, iya bung penyakit kan jinak dari megade, selain lah ngalari karir. Ada sejen. Lebih.
Nah, ternyata pakannya sudah habis, ternyata kurang. Pakan yang diberikan ternyata kurang. Nah, memang kondisinya seperti ini, kekurangan pakan. Jadi nanti sore kita mau cari pakan dengan menggunakan alat tangkap gillnet di pinggir-pinggir pantai. Nah, ini yang untuk pasaran yang ke Probolinggo. Ini yang pasaran yang jalur ke Probolinggo. Ini. Jadi kalau kapal jenis ini memang setiap berangkat setiap satu minggu 3 kali sampai 4 kali. Nah, kemarin padahal pada kapal feri yang ke Probolinggo jam 2 kemarin, yang bersandar ke sini terus langsung ke Probolinggo. Nah, itu dia. Jadi melewati tidak jauh dari Keramba Jaring Apung. Ari para alo motor ya. Saya ganti kemak. Ganti. Sudah diganti semua. Baru kali dua. Selama kemerus. Hah? Selama. Enggak, saya sisa selama. Kita sekor. Bing ngucap bersisa 2 disah. Kocan situng saya. Oh 6, tadi 6. 2 piece dia tadi 6. Iya, tak ada Pak. Boleh. Oh, kau orang ah. Hah? Banjo. Banjo. Tak nak punya orange kan. Noro sih. Hah? Noro. Di nuruk dia. Makan apa biar berdua. Kenteng na tayo. Kenteng. Derbaba tayo. Sono aki derbaba. Tadi. Iya. Totaan narurus maletaan. Ketika nyiting sekali. Kok bedaya bing kok nang kok erengkos bing kok besitung deh karena kok bing kok jan kok erengkos besitung terus nganuji jan kok pas baru lah ketika aki kade. Lepas rinal lurus 2 ri lepas. Sono aki jika babana baru totak. Iya deh iya kan si pertama lepas kade. Anji kan kok teguk. Hari teguk tung-tungi bang. Ada banyak papa abid. Kan kok makin orang situ ngerengkos lah kok si anyar dia. Iya. Kemarin kita tak wis kemarin. Iya. Yuk. Oke. Ada boleh? Ada mati. Oke. Pak, minta tolong nasi bi aing ki pongke boleh Pak? Tak bisa ngakan ki ya. Tak bisa ngakan ki ya. Ada lakon iki. Ada lakon. Ada. Ini naik. Dem apa? Kok noro terus bisa bang? Kok orang kesot polana? Dei ya bare. Dari dermaga ke Baraki. Ke pasir putih. Iya sot, tempat sot.
Jadi itu sahabat-sahabat, jadi ternyata saat ini itu pemberian pakan, ternyata pakannya itu kurang karena kondisinya saat ini banyak yang tidak melaut, jadi kebutuhan akan pakan itu sangat kurang sekali. Nah, nanti kita mau cari pakan untuk menjaring atau menjala di sekitar pantai Pulau Mandangin. Jadi mungkin nanti akan startnya itu mulai dari di bawahnya dermaga sampai ke Pasir Putih. Nah, nanti kita bikin channel lagi, bikin konten lagi terkait dengan apa namanya itu menjaring untuk mencari pakan. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Nah, ini saat ini kita sudah mau meninggalkan Keramba Jaring Apung untuk balik lagi ke Pulau Mandangin. Nah, karena sudah selesai, pakannya sudah habis, ternyata kurang. Agak dekat, Bah. Cendana lukus. Ya, ini memang agak susah karena goncangan apa namanya itu kapal karena kondisi gelombang yang kurang bersahabat. Ya. Nah, alhamdulillah ternyata sudah sampai. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat. Saat ini kita sudah mau meninggalkan Keramba karena pemberian pakan pada pagi hari ini sudah selesai karena pakannya kurang. Jadi nanti besok mungkin kita akan memberikan pakan lagi. Apakah lebih banyak pemberian pakannya atau lebih sedikit dari yang sekarang, kita usahakan nanti apa namanya itu mau menjala atau menjaring untuk menjaring kebutuhan pakan. Ya, ini sudah menghidupkan mesin untuk meninggalkan Keramba. Nah, selamat tinggal Keramba. Besok bertemu kembali di acara yang sama, pemberian pakan. Itulah kondisi Keramba Jaring Apung Pemdakan Bangsa Cara Pulau Mandangin. Nah, kita sudah meninggalkan Keramba Jaring Apung Pemdakan Bangsa Cara untuk kembali lagi ke darat. Nah, ini ada yang melakukan pemancingan dengan menggunakan butek atau perahu kecil. Itu dia mancing kerapu.
wabarakatuh sahabat-sahabat Bujai dimanapun kalian berada. Jadi video kali ini pemberian pakan di Kerambajang Apung pada pagi hari. Ternyata ikannya itu lebih suka diberikan makan pada pagi hari dibandingkan pada sore hari. Nah, buktinya tadi ikan rucah 1 ember itu sudah habis, bahkan kurang ya. Jadi oleh karenanya nanti kita akan berusaha akan mengusahakan dari pakan untuk menjaring atau menjala di pinggir-pinggir pantai di pinggir-pinggir pantai Pulau Mandangin. Jadi mungkin nanti startnya itu mulai dari bawah dermaga sampai ke Pasir Putih. Nanti kita bikin konten lagi ketika menjala atau menjaring mencari pakan untuk yang ada di Kerambajang Apung. Mungkin itu saja video pemberian pakan pada pagi hari ini. Inilah pulauku, mantap jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai. Turun. Kemarin dari jaring lah. Tuh konsumen. Hah? Loncat. Orang Pak kena. Orang 17 kilo dia. Bos. Ji sabe. Itu jeruk mati terus. Saya jajan temur. Oke, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi besok. Ya. Mantap jaya. Ya.